Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, sampling data atribut disusun oleh Rizky Pratama, Iman Syarif, Denny Putra Utomo, Ilham Yudhistira, Rizky Laswardi, Dwi Aji, Tasduk Utama. Next. Sampling data atribut. Pengertian dari sampling penerimaan keputusan menerima atau menolak satu lot atau populasi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai lot populasi saja atau sampel. Prinsip dalam sampling penerimaan: ambil sampel, pemeriksaan sampel bila jumlah divisi R angka penerimaan, maka lot akan diterima, bila tidak lot akan ditolak. Next. Jenis-jenis sampling penerimaan. 1. Ditinjau dari proses pengambilan keputusan. A. Sampling tunggal. B. Sampling ganda. C. Sampling jamak. 2. Ditinjau dari tingkat pemeriksaan, pemeriksaan longgar, pemeriksaan normal, pemeriksaan ketat. 3. Ditinjau dari karakteristik kualitas. A. Variabel sample sampling. B. Atribut sample sampling. 4. Ditinjau dari proses produksi. A. Lot by love sample sampling. B. Continuous sample sampling. Persyaratan dalam pelaksanaan sampling penerimaan ini adalah: 1. Kriteria produk ditolak, kriteria harus tegas. 2. Metode inspeksi yang baik dan standar. 3. Rencana sampling plan yang tepat. Gantikan. Next. Kekurangan dalam sampling ini adalah: 1. Adanya risiko menerima produk yang buruk dan menolak produk yang baik. 2. Memerlukan waktu dan tenaga untuk kegiatan perencanaan dan dokumentasi. 3. Tidak memberi jaminan bahwa semua lot telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Beberapa kurva yang digunakan sebagai bahan analisis dalam sampling penerimaan. 1. Kurva penjagaan protection curve. Karakter curve menggambarkan PA vs P atau C. PA vs kualitas lot. Friendly outgoing quality curve. Harga rata-rata dari fraction defektif setelah perusahaan total dari lot yang ditolak sebagai fungsi dari P. Next. Dua, kurva biaya, cost curve, average sample number curve. Harga rata-rata dari ukuran contoh untuk terwujudnya keputusan sebagai berikut dari P. Average total inspection curve. Harga rata-rata dari rata jumlah benda yang diperiksa per lot sebagai fungsi dari P. Lanjut. Sampling tunggal adalah rencana sampling di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan pada pemeriksaan satu kali penarikan sampel. Prinsip dalam sampling tunggal: ambil sejumlah sampel, diperiksa dan dicatat jumlah produk cacat yang tidak memenuhi spesifikasi. Lalu dibuat keputusan apakah lot diterima atau ditolak dengan syarat apabila lot diterima,
lebih besar A ditolak di mana D jumlah cacat, C angka penerimaan. Jadi keputusan dalam sampling tunggal hanya ada dua, yaitu terima atau tolak lot. Next. Emam. Probabilitas penerimaan sampling tunggal dalam kurung PA. Dasar perhitungan dalam PA adalah dengan menggunakan distribusi Poisson. Jadi probabilitas penerimaan sampling tunggal adalah PA sama dengan P kurung D besar D bagi M, di mana M sama dengan N kali P. P sama dengan proporsi cacat. Next. Rencana penerimaan sampel. Rencana penerimaan sampel atau acceptance sampling plans adalah prosedur yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Jenis penerimaan sampel. Ada dua jenis pengujian dalam penerimaan sampel. Satu, pengujian sebelum pengiriman produk akhir ke konsumen. Pengujian dilakukan oleh produsen disebut the producer test slow for outgoing. Dua, pengujian setelah pengiriman produk akhir ke konsumen. Pengujian dilakukan oleh konsumen disebut the consumer test the lot for incoming quality. Next. Penggunaan penerimaan sampel. Penerimaan sampel dapat dilakukan untuk data atribut, data variabel. Teknik pengambilan sampel dalam penerimaan sampel yaitu 1. Sampel tunggal, 2. Sampel ganda, dan 3. Sampel banyak. Sedangkan syarat pengambilan produk sebagai sampel adalah produk harus homogen. Produk yang diambil sebagai sampel harus banyak mungkin. Sampel yang harus dilakukan secara acak. Next, lanjut, Yani. Indeks kualitas dalam penerimaan sampel. AQL, Acceptance Quality Level, atau tingkat kualitas yang dapat diterima menurut produsen. LQL, Limiting Quality Level, atau tingkat kualitas menurut konsumen. IQL, Indifference Quality Level. AOQL, Average Outgoing Quality Level. Next. Pengukuran untuk mengevaluasi kinerja sampel. Ada beberapa macam pengukuran. 1. OT kurva karakteristik operasi, merupakan kurva probabilitas penerimaan dalam kurung PA terhadap produk yang dihasilkan rumus. PA sama dengan T, kurung D sama dengan lebih kecil C, tutup kurung PA, yaitu probabilitas penerimaan. C, batas penerimaan cacat produk. D, jumlah cacat yang terjadi. 2. AOQ kurva dalam kurung kurva kualitas output rata-rata. AOQ adalah tingkat kualitas rata-rata dari suatu inspeksi. Sampel yang diambil harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan bila produk tersebut ternyata rusak atau cacat. AOQ untuk mengukur rata-rata kualitas output dari suatu hasil produksi yang dengan proporsi kerusakan sebesar T. Apabila N sama dengan banyaknya unit yang dihasilkan. N sama dengan unit sampel yang diinspeksi. P sama dengan bagian kesalahan atau ketidaksesuaian. PA, probabilitas penerimaan produk. Next. ATI kurva dalam kurung kurva inspeksi total rata-rata. ATI menunjukkan rata-rata jumlah sampel yang diinspeksi setiap unit yang dihasilkan. Untuk sampel tunggal, ATI sama dengan N kecil plus 1 dikurangi PA. Buka kurung N besar dikurangi N kecil. Untuk sampel ganda, ATI sama dengan N1 buka kurung PA1 plus buka kurung N kecil 1 plus N kecil 2.
PA2 plus N buka kurung 1 dikurangi PA1 dikurangi PA2. ASN kurva atau buka kurung banyaknya sampel rata-rata. ASN adalah rata-rata banyaknya unit yang diuji untuk membuat suatu keputusan. Sampel tunggal ASN sama dengan N kecil. Sampel ganda ASN sama dengan N1 plus N2. Buka kurung 1 dikurangi P1. P1 merupakan probabilitas keputusan pada sampel pertama. P1 sama dengan P, buka kurung produk yang diterima PD sampel pertama, plus P, buka kurung produk yang ditolak pada sampel pertama, sama dengan P, buka kurung D kecil, kurang lebih C sama dengan C1, plus P, buka kurung D, dan dari sama dengan R1. Next. And then. Penentuan lot dalam penelitian. Lot dalam penelitian ini yaitu satu kardus AMDK, yaitu air minum dalam kemasan, di mana berisi N adalah gelas 48. Lot ini diperoleh dari produk yang homogen, berasal dari mesin yang sama dan dengan operator yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti dan perusahaan menetapkan acceptance quality level 4% dan nilai AQL ditetapkan oleh perusahaan yaitu 4%. Yang artinya persentase penerimaan produk cacat tiap lot yaitu 4%. Sebagai rata-rata proses, ukuran lot 48 banding tipe sampling sama dengan single. Tingkat pemeriksaan umum 2, sehingga dari ketetapan di atas kita dapat menentukan kode ukuran sampel yang kita teliti dengan tabel K. Lanjut. Lanjut. Ketahui AQL sama dengan 4%. Dengan catatan kriteria cacat di atas sudah termasuk cacat pada kemasan. Dengan cacat warna airnya atau kedua-duanya. Dari pengolahan data, AQL sama dengan 4%. Dari tabel di atas bisa kita lihat dari 5 lot yang diteliti mempunyai nilai C sama dengan 1. Artinya cacat yang ditoleransi tiap lotnya yaitu 1 produk. Nilai tolak 1. Nilai tolak 2 artinya jika dalam lot ada 2 produk atau lebih yang cacat, maka lot tersebut ditolak. Lanjut. Tabel penarikan keputusan. Tabel penarikan keputusan merupakan tabel yang dilihat dari 5 lot yang diperiksa ternyata semuanya diterima. Artinya semua lot telah memenuhi angka penerimaan yang telah ditetapkan. Penarikan keputusan berdasarkan pada lot diterima jika D lebih kecil dari C, lot ditolak jika D lebih besar dari C. Lanjut. Pengukuran evaluasi kinerja sampel. Dalam penelitian ini, pengukuran evaluasi kinerja sampel menggunakan kurva OC, kurva karakteristik operasi, yang menggambarkan hubungan probabilitas penerimaan dengan bagian kesalahan dalam produk yang dihasilkan. Dalam tabel 4, yaitu tabel hubungan PA dengan P. Tabel tersebut menghubungkan antara PA, probabilitas penerimaan, dengan bagian kesalahan dalam produk yang dihasilkan, di mana penentuan nilai PA menggunakan rumus distribusi Poisson. Kurung buka NP XE min kurung buka NP
P X sama dengan X. Dan PA min P kurung buka 0 plus P kurung buka 1 plus dan seterusnya. Untuk lebih mempermudah perhitungan, bisa menggunakan tabel distribusi Poisson. Nanti. Kurva OC di atas juga menggambarkan hubungan antara PA, probabilitas penerimaan, dengan bagian kesalahan dalam produk yang dihasilkan, buka kurung B. Dari grafik bisa dilihat jika P sama dengan 0,01, maka penerimaan PA sama dengan 0,996. Artinya, jika probabilitas cacat yang ada dalam lot tersebut 0,01, maka angka penerimaan terhadap lot tersebut 0,996 dan seterusnya. Nilai P berbanding terbalik dengan nilai PA. Semakin kecil nilai probabilitas cacat, maka nilai PA semakin besar. Berikut contoh present cacat dalam lot P. Bentuk grafik kurang landai. Hal ini dikarenakan sampel yang diambil kecil dan angka penerimaan C sama dengan 1. Ini artinya penarikan sampel yang dilakukan saatlah kurang sempurna. Next. Kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini bahwa dari kelima lot yang diuji pada tanggal berikut, maka lot tersebut dapat diterima, sehingga secara resiko produsen, kelima lot tersebut dapat dihindari oleh perusahaan. Penerapan metode accepted sampling cukup mudah dan praktis untuk dilakukan pada produk AMDK. Adapun saran pada penelitian ini sebagai berikut. Perusahaan tidak bisa menerapkan accepted sampling pada lot-lot yang diproduksi untuk menjamin kualitas produk AMDK. Penambahan Departemen Quality Control setelah Departemen Produksi sehingga bagian pengemasan tidak ikut menginspeksi produk yang bisa mengganggu tugas utamanya. Dan agar proses inspeksi lebih maksimal, dilakukan pengawasan dan bimbingan oleh pihak pengelola kepada para pekerja untuk selalu memperhatikan dan menjaga kualitas produk. Sekian presentasi. Apakah ditanyakan?